Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan KAF. Kali ini kakak akan memberikan clue Panther Mandiri untuk TPS PK yang ke-9. Tanpa berlama-lama, yuk kita saksikan videonya. Nah, jadi untuk yang nomor 1 ini guys ya, kalian harus analisa. Jadi kalau pertanyaannya apakah, ini kan data yang diberikan itu ya dipastikan ya apakah dia pasti memotong sumbu X atau pasti tidak memotong sumbu X gitu ya. Jadi meskipun nanti jawabannya tidak memotong sumbu X, itu namanya sudah cukup datanya ya. Nah, untuk menjawab soal ini kalian harus ingat-ingat kembali ya. Yang pertama adalah tentang diskriminan. Nah, ketika nilai diskriminannya positif, maka dia akan memotong sumbu X di 2 titik. Jadi pastikan diskriminannya positif atau enggak. Kalau diskriminannya 0, dia menyinggung sumbu X. Kalau diskriminannya negatif, dia tidak memotong ataupun menyinggung sumbu X. Nah, jadi kalian cukup cari nilai D dari bentuk fx sama dengan x kuadrat plus bx plus c. Setelah itu selidiki kecukupan data dari masing-masing pernyataan. Jadi nilai D-nya itu nanti sangat tergantung ya, biar dia positif atau negatif itu sama nilai B atau C-nya gitu ya. Kalau misalkan B saja ya, pernyataan satu saja, misalkan B saja, itu bisa memastikan dia nilai D-nya positif atau negatif, berarti 1 cukup. Nah, untuk yang pernyataan 2 ini kalian harus menjabarkan ya. Ini kan artinya ada 2 kemungkinan ya. Kemungkinan pertama B-nya positif, C-nya positif. Nanti B kali C B C-nya negatif ya. Nah, salah satu negatif maksudnya. Nah, apakah ini bisa cukup atau enggak gitu ya? Nah, cukup atau tidak kalau misalkan kondisi seperti ini. Kemudian yang kedua, kalau misalkan B-nya yang negatif, C-nya yang positif, nah ini cukup atau tidak gitu. Jadi dari dari 2 kemungkinan ini harus bisa memastikan ya, harus bisa memastikan dia cukup atau tidak ya. Jadi kalau memastikan dia memotong sumbu X atau enggak, jadi kalau misalkan hasil yang kemungkinan pertama dia cukup, kemudian kemungkinan yang kedua dia juga cukup, maka pernyataan 2 saja cukup. Tapi kalau misalkan kemungkinan pertama cukup, kemungkinan yang kedua tidak, nah ini menunjukkan pernyataan yang kedua saja tidak cukup. Nah, jadi kalian nanti silakan ulang-ulangi ya video dari kakak, silakan dipahami lebih lanjut ya untuk menganalisa soal ini. Lanjut ke soal yang nomor 2. Di sini sangat mudah, kakak yakin kalian bisa ya. Jadi pertama kalian cukup pastikan berapa sih nilai ABC-nya dari bentuk yang ditanyakan itu. Setelah itu kemudian tinggal substitusikan nilai ABC yang diperoleh tadi ke rumus atau definisi fungsinya ya. Definisi fungsinya yang ini ya guys. Nih, tinggal dimasukkan aja. Kemudian yang nomor 3 ini juga kakak yakin kalian bisa semua ya. Pertama kalian tinggal jumlahkan dulu matriks yang di dalam kurung ya. Jumlahkan yang seletak. Setelah itu hasilnya kalian kalikan dengan matriks di sebelah kanannya. Setelah itu hasilnya disamakan ya, matriks yang hasil di ruas kiri dengan matriks yang di ruas kanan. Pasti kalian nanti akan dapat P. Setelah itu jangan lupa yang ditanya adalah P/2 ya. Kemudian yang nomor 4 ini tentang pencerminan. Kalian tentu masih ingat dengan pencerminan. Kalau ada titik X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, bayangannya artinya ini X aksennya adalah 2H min X dan Y. Y-nya tetap ya guys, nggak berubah. Jadi ini maksudnya dari sini kita dapat X aksen itu adalah 2H min X. Sementara Y aksennya tetap gitu ya. Kalau dicerminkan sama garis Y sama dengan K, yang berubah Y-nya. Polanya sama ya guys. Nah, nanti kita
ambil sembarang titik pada kurva ini, pada garis ini. Kita misalkan titiknya A, misalkan X, Y. Kemudian kita nanti dapat bayangannya ya, kalau dicerminkan sama garis X sama dengan min 2, berarti H-nya itu nanti adalah min 2. Kalian tinggal masukkan ke sini, nanti akan didapat X aksen dan Y aksen ya. Nah, setelah itu kalian harus nyatakan atau cari X dan Y-nya, kemudian masukkan ke persamaan awal ya. Setelah itu hasil yang kalian peroleh samakan dengan koefisien, ya. Nanti kan dapatnya persamaan garis juga ya, nanti tinggal disamakan koefisien. Tapi ingat, bentuknya harus ada X dan Y di ruas kiri dan konstantanya semua di ruas kanan ya. Oke, kemudian yang nomor 5. Nah, ini bentuknya kalian perlu misalkan ya guys. X log 4-nya kita misalkan apa? A. Setelah itu nanti akan dapat 1 min A kuadrat plus 1 plus A gitu ya. Sekalian harus sederhanakan bentuk P-nya. Caranya dengan difaktorkan. Nah, setelah dapat bentuk yang sederhana, kemudian kalian ambil sembarang nilai X pada interval soal nih, 0 sampai 1 ya. Nah, ini supaya mudah dihitung, kalian bisa ngambil X sama dengan 1/4 atau diubah ke bentuk perpangkatan ya, jadi 4 pangkat min 1. Kemudian kalian substitusikan ke P dan Q ya, P-nya yang sudah kalian sederhanakan. Jadi nanti intinya adalah kalian cuma ngitung X log 4 ya. Nah, cara ngitung X log 4 dengan masukkan menggunakan sifat ini ya. A pangkat M log A pangkat N itu hasilnya nanti N per M. Jadi kalian bisa membandingkan besar mana antara P sama Q gitu ya guys. Oke, itu kira-kira clue Panther Mandiri PK yang ke-9 ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan dari kakak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.